Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Adil Kak Talino, Baju Ramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Di kesempatan siang hari ini pendengar, kami ucapkan selamat berjumpa kembali bersama kami di frekuensi 95.2 MHz Radio Kabupaten Ketapang yang kami pancarluaskan dari Jalan Letkol MTW nomor 45 Ketapang, Kalimantan Barat. Bersama penyiar Anda, saya Wilya, dan teman-teman yang ada di studio ada Bang Ivan Ruyanto. Dan tentunya kami hadir untuk menemani Anda pada kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan. Hari ini tanggal 14 Oktober 2024. Alhamdulillah kami semuanya yang saat ini bertugas dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Baik teman-teman semuanya, sahabat Radio Kabupaten Ketapang, kami sudah kedatangan narasumber dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ketapang atau Bawaslu. Ada Bapak Budianto SPI, beliau adalah Komisioner Bawaslu Kabupaten Ketapang, yaitu Koordinator Divisi Penanganan Data dan Informasi. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di studio Radio Kabupaten Ketapang Bapak. Iya. Sebagai anggota Bawaslu di periode pertama, Pak Ya. Budianto ini akan menyampaikan informasi terkait dengan hasil pengawasan kampanye Siap. pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Barat dan bupati serta wakil bupati Kabupaten Ketapang tahun 2024 yang proses atau tahapannya sudah berlangsung sampai dengan hari ini dan nanti akan stop di tanggal 24 November kalau saya tidak salah kampanyenya ya Pak ya. Tapi pengawasan dari Bawaslu ini sampai nanti terpilihnya bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur. Ya Pak ya? Ya, siap, Bu. Baik. Pak Budianto silakan untuk menginformasikan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Ketapang terkait dengan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Ketapang. Silakan Bapak. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, terkhusus untuk pendengar Radio Kabupaten Ketapang. Pemirsa, mudah-mudahan juga dalam keadaan baik, sehat. Amin. Tentunya. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu terkait dengan nama juga jabatan, tapi sedikit saya ralat terkait dengan divisi itu ada penambahan Bu. Oh iya, Divisi silakan. Penanganan Pelanggaran dan Datin. Penanganan pelanggaran. Penanganan Ya, memang, pelanggaran di Bawaslu. data dan informasi. Iya. Oke. Sedikit informasi berkenaan dengan Bawaslu Kabupaten Ketapang. Memang unsur pimpinan itu ada 5, ya, termasuk saya. Ada satu ketua itu Muhammad Dovir, dan juga ada Jami Surahman dari unsur divisi SDM, ya, sumber daya manusia. Ada juga Ari Asari yang menangani bidang hukum dan sengketa. Ya, memang ada. Dan selanjutnya yang senior Ibu juga tahu itu Bapak Hardi Maradin, Bu, ya, yang dari menangani pertama Bapak ada beliau itu pengawasan partisipatif. Jadi memang di Bawaslu Kabupaten Ketapang itu Bu ada satu ketua dan juga 4 anggota yang memang membidangi dari masing-masing divisi. sama dengan KPU dong ya Pak? Iya, sama dengan KPU. Oke. Baik, sedikit memang kami informasikan dari Bawaslu, sengaja kami meminta kesempatan kepada Radio Kabupaten Ketapang khusus untuk bisa berkolaborasi terkait dengan informasi-informasi berkenaan dengan tahapan pemilu, ya Bu. Khusus mohon maaf, pilkada, ya, khususnya terkait dengan tahapan kampanye. Memang seperti yang kita ketahui bahwa sekarang sudah masuk tahapan kampanye, Bu. Ya, di tahapan kampanye ini sudah berjalan mulai dari tanggal 25 November, ya, 25 kemarin September sampai dengan sampai dengan sekarang itu Oktober sudah berjalan sekitar 15 harian atau 2 minggu lebih lah.
yang memang rencana berakhir seperti disampaikan oleh Ibu tadi sekitar tanggal 24 November nanti, dan ada 3 hari masa tenang ya untuk yang selanjutnya di hari A itu 27 November kita ayo mari sama-sama kita memberikan hak pilih kita. Selanjutnya Ibu, berkenaan dengan seperti yang disampaikan Ibu tadi, kami ingin menyampaikan beberapa data perkembangan terhadap dengan pengawasan tahapan kampanye ini. Memang sampai sekarang Bu, kampanye yang ada di Kabupaten Ketapang khususnya yang pertama terkait dengan Bupati dan Wakil Bupati itu ada keseluruhan ada 55 kampanye ya, yang terdiri dari ada kampanye tatap muka dan juga pertemuan terbatas dan kegiatan lainnya. Ini memang Ibu data kita update setiap hari karena memang kami ada yang namanya laporan cepat dari jajaran kita ya, sebagai informasi bahwa kepada pemirsa RKK bahwa kami selain juga Bawaslu Kabupaten Ketapang, kami ada jajaran di masing-masing tingkatan Bu ya. Yang pertama mulai dari Panwascam ya yang beranggotakan 3 orang dan juga PKD ya, pengawas kelurahan desa yang tersebar di kelurahan desa se-Kabupaten Ketapang. Nah, itu sesuai jumlah desa kelurahan. Selanjutnya Ibu, berkenaan dengan kampanye ini memang ada beberapa catatan ya, terutama kami himbau juga kepada masing-masing paslon ataupun tim ya, karena memang dari catatan kami itu ada beberapa kampanye yang memang belum ada pemberitahuan atau surat izinnya ya. Ini memang sudah kami sampaikan kepada masing-masing paslon seperti itu Bu. Iya. Jadi ketika para paslon ini akan berkampanye, mereka harus mengirimkan surat izin kemana saja ini Pak? Ya, kalau izinnya sendiri itu tetap melalui Polres Ibu ya. Kami memang cuma diberikan tembusan ya, tembusan ke KPU Bawaslu seperti itu ya. Ada surat pemberitahuannya, kapan mau kampanyenya, di mana tempatnya, jumlahnya berapa, apa-apa saja yang akan disebarkan di dalam pelaksanaan kampanye. Ya, seperti itu Bu. Terus siapa-siapa saja yang dilibatkan itu juga Pak? Iya, terkait ini memang kita perlu juga menjadi catatan ya. Kami juga sudah melaksanakan himbauan juga terkait dengan siapa-siapa yang boleh atau tidak bolehnya dilibatkan atau melibatkan di dalam kegiatan kampanye. Ya, satu misal memang terkait dengan ASN ya Ibu ya, sesuai dengan edaran Permendagri juga nomor 18 itu ada bahwa ASN juga tidak terlibat dalam kegiatan kampanye. Dan juga Bupati Ketapang juga mengeluarkan SE ya, surat edaran terkait dengan larangan ASN ya, khususnya ASN yang ada di Kabupaten Ketapang untuk tidak terlibat dalam kegiatan kampanye. Bahkan kemarin sudah kita sama-sama melakukan deklarasi ya Pak ya? Iya, kemarin juga kita sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui apel ya, deklarasi apel gabungan dan juga membacakan deklarasi terkait dengan netralitas khususnya ASN dan juga kepala desa. Terkait ini juga Ibu, selain ASN yang dilarang untuk ikut dalam kampanye itu kepala desa Ibu. Ya, kepala desa ataupun dan pemerintah desa. Jajarannya. Iya, dan jajarannya. Ya, perangkat desa. Yang mana di situ ada kepala dusun, ada kasih, kaur, yaitu memang diatur tidak boleh aktif dalam pelaksanaan kampanye. Ya, memang ini sebagai informasi buat pemirsa, khususnya memang yang menjabat kepala desa misalnya ya, bahwa
walaupun memang seumpama nih Bu ya, Iya. kepala desa mau hadir bisa ya, tetapi karena dia itu kepala desa itu seorang pejabat yang memang bertanggung jawab di lingkungannya, itu bisa hadir, tapi ada catatannya Ibu. Memang di sini bisanya bisa bergabunglah dengan kami ya di jajaran pengawas, kan itu ada Panwascam, ada PKD, ada kepolisian untuk sama-sama mengamankan seperti itu. Kalau terlibat aktif, itulah yang menjadi pelanggaran seperti itu. Oke, jadi banyak sekali syarat dan ketentuan bagi pasangan calon ini ketika akan berkampanye, baik itu di tempat terbuka maupun di tempat tertutup ya Pak ya. Iya. Oke, lanjut Pak. Terkait ini juga Bu, kami menyampaikan yang memang lagi booming ya, Lagi viral, lagi ramai ya, berkenaan dengan mungkin pemirsa juga ketika keluar rumah ya banyak sekali APK ya, alat peraga kampanye. Ya. Bagaimana dengan Ya, itu Bapak? ini Silakan. memang menjadi perhatian kita juga berkenaan dengan pengawasan tahapan kampanye. Ya, memang APK ini diatur ya oleh KPU berkenaan dengan di mana dipasangnya seperti itu kan. Iya, posisinya seperti apa Oke. ya. Berkenaan dengan ini data yang memang sudah kami himpun dari jajaran kita berkenaan dengan pemasangan alat peraga ini, Ibu, sampai sekarang di Kabupaten Ketapang itu total keseluruhan ya Ibu, berkenaan dengan calon gubernur dan juga calon bupati ya. Memang jumlah total di kami yang kami dapatkan di lapangan itu 1486 APK yang tersebar se Kabupaten Ketapang ya, dengan rincian ya, memang ada beberapa kategori ya, satu misal spanduk ya, dan juga reklame. Nah, itu memang kategori APK yang sudah tersebar di Kabupaten Ketapang. Ya, memang ada beberapa catatan juga ya kepada paslon ya berkenaan ini dengan timnya, karena memang kami temukan masih ada juga dipasang di tempat-tempat yang dilarang. Ya, contohnya Pak? Ya, satu misal dipasang di tiang listrik. Ya, itu kan memang secara estetika itu dilihatnya nggak bagus juga, karena tiang listrik ini punya negara juga. Ya, ada juga dipasang di tempat-tempat ibadah, ada juga Ibu. Ya, di fasilitas pemerintah, misalnya di kantor-kantor. Tapi di sekolah-sekolah? Di sekolah-sekolah untuk sementara belum ditemukan, ya. Ada di rumah ibadah itu kita temukan, tapi memang ini alhamdulillahnya ya, ketika kita temukan ini, kita informasikan ke tim paslon itu segera dieksekusi, maksudnya langsung dipindah seperti itu. Mungkin ini miskomunikasi lah antara tim yang di kabupaten dengan tim yang di bawah untuk memasangnya seperti itu. Ya, mereka terima kasih juga kepada tim di kabupaten, ketika kita informasikan itu, kita temukan di bawah ada APK yang melanggar, segera dieksekusi seperti itu. Iya, Pak, mengenai ukuran spanduk ini, ada nggak sih ketentuannya Pak? Ukuran spanduk kan mungkin salah paslon-paslon ini ingin ukuran spanduknya besar dan sebagainya. Minimal dan maksimalnya seperti apa Pak? Ya, berkenaan dengan ukuran spanduk memang sudah ditentukan ya oleh KPU. Ya, memang untuk itu diatur di PKPU-nya Bu. Ya, diatur dengan PKPU-nya. Memang itu di aturan KPU-nya sudah ditentukan. Mudah-mudahan para paslon untuk sementara sudah mengikuti aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh KPU seperti itu Bu. Baik Pak. Pak Budi, lanjut lagi Pak Budi, silakan. Ya, lanjut terkait dengan tadi orang-orang yang dilarang Bu ya. Tadi kan udah ada ASN, termasuk saya. Ya, udah ada perangkat desa. Selanjutnya juga kami berharap kepada tim paslon ya
untuk juga tidak melibatkan anak-anak ya dalam kegiatan kampanye. Terbuka maupun tertutup. Ya, terbuka maupun tertutup. Ya, ini sering juga ditanyakan Bu oleh tim berkenaan dengan keterlibatan anak-anak ini seperti apa. Memang ketika si orang tua ya diundang, tapi memang anaknya ini tidak ada yang mengasuh di rumah, itu seperti apa perlakuannya? Alasannya? Itu alasan aja kayaknya sih Pak. Iya, ini memang yang terpenting dari kami bisa juga menyediakan tempat lah ya ketika si tim ini melaksanakan kampanye, sediakanlah tempat bermain untuk anak-anak ya untuk bisa dipantau. Dan juga yang terpenting jangan juga melibatkan anak secara aktif. Ya, satu misal anak ini dipakaikan baju paslon ya, dipakaikan baju paslon atau misalnya baju partai. atau baju partai atau megang bendera ataupun hal lain atribut lah Bu. Iya, atribut partai ataupun atribut kampanye. Nah, itu yang memang dilarang ya melibatkan anak-anak seperti itu. Ya, kami harapkan juga kepada paslon tim kampanye lah misalnya ketika berkampanye ataupun memberi undangan ya diberilah keterangan di bawahnya itu. Diizinkan membawa anak-anak. Tidak diizinkan untuk membawa anak-anak seperti itu. Kalaupun anaknya nggak ada yang jaga ya udah bapaknya aja yang pergi, jangan. Ya seperti itu. Ya. Lanjut Pak. Apalagi? Berkenaan dengan larangan-larangan yang lain, memang kalau di PKPU sih untuk sementara larangan-larangan yang lain itu normatif saja, sudah tidak ada lah istilahnya hal-hal yang dilarang. Suatu misal mempersoalkan dasar negara misalnya dalam kegiatan kampanye itu tidak ada. Ya, kami juga himbau kepada khususnya lagi-lagi Bu ya, kepada tim juga ketika melaksanakan kampanye ya, memang kan ada batas-batasannya Bu. Ya, satu misal ketika melaksanakan kampanye tatap muka ataupun pertemuan terbatas, karena dalam PKPU diatur itu memang maksimal itu 1.000 ya untuk sementara. Jadi kalaupun melaksanakan kegiatan kampanye jangan sampai berlebihan lah seperti itu. Maksudnya dalam kata arti nanti dimaksimalkan 1.000. Ya, kita kan tidak tahu kalau kampanyenya itu ada musiknya misalnya kan, kegiatan tambahan lah. Nah, itu kan bisa juga kita tidak terbelung juga orang yang datang seperti itu. Ini udah kita juga sampaikan kepada tim paslon seperti itu Bu. Oke, Pak Budi, kalau menggunakan fasilitas negara, walaupun mereka nyewa nih Pak, misalnya gedung yang dikelola oleh pemerintah setempat atau pemerintah daerah, katakan demikian, kemudian sekolah dan kampus, kemudian gedung untuk diklat milik pemerintah, gimana nih Pak? Ya, memang berkaitan dengan tempat ya, memang KPU pemerintah daerah melalui juga KPU sudah mengeluarkan tempat-tempat yang memang boleh ya untuk melaksanakan kampanye. Ya, satu misal di dalam peraturan tersebut di Gedung Pancasila misalnya. Ya. Itu boleh apa ya? Iya, memang dalam keputusannya boleh Ibu. Ya, Gor Tentemak juga boleh Pak? Enggak, kalau Gor Tentemak itu tidak boleh. Tidak boleh. Untuk rapat umum yang dibolehkan memang tempat milik pemerintah itu ada lapangan sepakat ya, dan juga ada lapangan Tanjung Pura. Yang memang di sini juga ada batasannya. Satu contoh misal ketika melaksanakan kampanye ataupun sosialisasi di Gedung Pancasila misalnya, itu kan memang ketika melaksanakan kegiatan boleh saja membawa bahan-bahan kampanye yang memang tidak boleh ditempel di gedung-gedung tersebut. Di dinding-dindingnya. Di dinding. Karena memang kalau stiker itu kan melepasnya susah juga. Nah, itu batas-batasannya. Dan juga selain itu Ibu, di kampus juga ya itu boleh. Ya, tempat pendidikan ya. Misalnya Politeknik Pak. Ya, Politeknik, Al-Haud memang itu ada juga kerjasama, kemarin pas Rakor juga ada bersama. Jadi boleh mereka di sana. Boleh, tetapi memang
batasannya itu di hari libur saja. Oh. Ya, hari libur, dan juga tidak boleh juga membawa bahan kampanye dan juga atribut kampanye. Ya, toh di sana cuma sebatas kampanye orasi. Nah, seperti itu Ibu. Kalau berkenaan dengan tempat pendidikan, ya kalau sekolah sih nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Oke, hanya kampus-kampus Ya. saja. Baik, lanjut Pak. Masih ada lagi? Sampai tuntas Pak Budi. Ya. Tahapan kita. Jadi alhamdulillah sampai detik ini ya Pak Budi ya, sampai hari ini Ya. Bawaslu Kabupaten Ketapang belum menemukan pelanggaran-pelanggaran yang berarti lah ya Pak ya. Ya. Walaupun ada pelanggaran-pelanggaran kecil, semuanya sudah bisa diatasi dengan baik, sudah dikomunikasikan dengan pasangan calon tersebut. Silakan Pak. Ya. Berkenan ini juga sebagai himbauan juga kepada pemirsa ya yang memang menjadi peserta kampanye. Iya. Ya, kalau memang ini juga menjadi acuan kita berkenaan dengan apabila ya apabila ada tindak pidana. Satu misal di kegiatan kampanye itu ada pelanggaran, ya bisa juga melapor kepada kita, masyarakat ya umum. Masyarakat umum yang memang mempunyai menemukan dugaan pelanggaran, Iya. ya di kegiatan kampanye ini. Kita juga membuka posko ya di masing-masing kecamatan ya se-Kabupaten Ketapang mengenai apabila ada dugaan tindakan pelanggaran kampanye, ya. Kalaupun tidak ke Panwascam, bisa langsung juga ke Bawaslu Kabupaten Ketapang. Ya, kita buka setiap hari kerja. Pak Budi, sekarang alamat sekretariat Bawaslu nih, kan Bawaslu ini sering pindah-pindah nih. Iya. Ngontrak sana ngontrak sini nih. Iya. Belum ada gedung tetap atau bagaimana nih Pak? Ya, Silakan, Pak. untuk sementara untuk Bawaslu Kabupaten Ketapang Alamatnya, memang sekretariat di Jalan Belakang Tanjung Pura itu, Jalan depan RM Sudiono. ya, depan rumah baca ya, yang dulunya memang itu gedung pemuda, yang memang sekarang dipinjam pakaikan oleh pemerintah daerah ke Bawaslu Kabupaten Ketapang. Berarti dekat banget dari sini. Iya, dekat banget, sebelahan. Saya boleh sering main-main kalau gitu. Oke, Ya, Pak kita Budi. tetanggaan Bu. Tetangga. Dulu kan di Payakumbuh loh. Iya, dulu di Payakumbuh. Jauh banget itu. Iya. Oke, lanjut Pak. Kami juga mudah-mudahan mohon doanya juga kita punya sekretariat yang permanen. Mungkin tuh. Oke, nanti harapannya dibangunkan ya oleh pemerintah Kabupaten Ketapang untuk sekretariat Bawaslu Kabupaten Ketapang seperti halnya KPU ya Pak ya. Siap. Walaupun KPU dari pertama berdiri sampai sekarang sekretariatnya di sana, gedungnya atau bangunannya juga masih yang lama, walaupun rehab sana sini kayaknya sih. Iya. Jadi ketika ada pendaftaran pasangan calon bupati itu terasa sempit banget kan Pak ya. Bapak sendiri menyaksikan. Baik, lanjut Pak, masih ada lagi, silakan. Terkait dengan tahapan pengawasan ini, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, selain juga tahapan kampanye, kami di Bawaslu Kabupaten Ketapang saat ini tahapan dari KPU itu logistik Ibu, yang memang tidak kalah pentingnya. Sampai saat ini informasi dari KPU Kabupaten Ketapang, karena memang urusan logistik pengadaannya di KPU, ya kami juga tetap melakukan pengawasan melekat yang memang sudah tahap ini tertanggal nanti di tanggal 17 itu mulai naik untuk dicetak, ya yang memang pencetakannya ada di beberapa tempat di Jawa, ya Pulau Jawa, ada di Pasuruan, ada juga di Klaten, gitu. Jadi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Iya, ini juga bagian dari tahapan pilkada yang saat ini sedang berjalan seperti itu. Apakah pihak Bawaslu tidak menyarankan untuk dicetak di Kalimantan Barat saja atau bagaimana alasannya Pak? Mungkin bisa disampaikan? Iya, untuk yang kami ketahui memang informasinya kalau posisi di Kalimantan Barat itu belum ada
percetakan yang memang Bisa menangani itu secara besar, ya, karena memang kalau surat suara ini kan Bu besar sekali jumlahnya, seperti itu. Iya. Kapasitas mungkin secara mesinnya memang belum mampu lah. Iya, belum memadai. Iya. Ini memang teknisnya di KPU sih Bu. Siap, Iya. betul. Tapi setidaknya Bawaslu kan bisa menyampaikan info kenapa harus di sana, dan pastinya KPU sudah memberitahukan alasannya, ya Iya, kan Pak, iya. ya. Baik. Apalagi ini yang ingin disampaikan nih Pak Budi terkait dengan tahapan pengawasan oleh Bawaslu di Pilkada ini, baik itu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Jadi kita ini pemirsa dan seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang, kita punya dua momen, ya, momen pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, sekaligus pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang yang harinya sama-sama hari Rabu 27 November 2024 mendatang. Pak, pasangan calon gubernur kita ada berapa sih Pak? Ya, Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat. untuk calon ya gubernur untuk sekarang kan sudah ditetapkan juga, sudah juga mendapatkan nomor urut, ya. Ada 3 pasang calon, Ibu. Oh ya, sama-sama 3 ya Pak? Iya, ya? sama-sama 3. Ya. Ketapang 3 itu pasang. 3, untuk gubernur pasang. juga 3 pasang. Iya. Ya, sama-sama 3 pasang. Karena memang sebagai informasi juga untuk gubernur, wakil gubernur di Kabupaten Ketapang ini sampai saat ini belum ada kegiatan kampanye, Bu. Ya, Baliho-balihonya juga belum terlihat. Ya, balihonya ada tapi sedikit. Di tempat-tempat tertentu ya. Iya, di tempat-tempat tertentu yang memang untuk tahapan kampanyenya maupun dialog tatap muka ya itu belum ada sampai sekarang. Informasinya pekan ketiga lah. Oh, ya, baru akan dimulai pekan ketiga di bulan ini ya Pak, ya, Oktober ini. Di bulan ini. Oke. Ya, jadi mungkin mereka masih keliling-keliling juga ya Pak. Iya. Tapi pastinya kan tim kampanye dari seluruh kabupaten kota sudah siap ya untuk gubernur dan wakil gubernur ini. Iya. Nah, untuk informasi mungkin bawa dari utara Bu, karena memang kawan-kawan dari Sambas, Singkawang, Mempawah itu udah mulai banyak kegiatan kampanye gubernur dan wakil gubernur. Ya mungkin kalau kita akhir lah mungkin. Ketapang jauh banget loh. Dari ibu kota provinsi Ketapang itu dekat sih, cuma 35 menit ya. Tapi kalau naik pesawat. Kalau lewat pakai mobil 12 jam, pakai kelotok apalagi, bermalam di laut, di air. Ekspres kita udah ada belum sih Pak sekarang? Ekspres kita sudah beroperasi belum sih 8 jam itu? Sudah kayaknya. Iya, sudah kayaknya. Kayaknya sudah ya. Ya, tapi kalau Pak Budi naik ekspres ya susah juga ke provinsi. Kapan selesai tugasnya? Oke, Pak Budi. Yang sebagai closing nih, harapan Pak Budi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang terkait dengan kampanye paslon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat, kemudian bupati dan wakil bupati Ketapang, dan juga seperti apa support pemerintah Kabupaten Ketapang kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang. Silakan Pak Budi. Ya, harapannya kami dari Bawaslu Kabupaten Ketapang berharap dengan pelaksanaan pilkada ini ya, mulai dari gubernur dan juga bupati, wakil bupati, kami berharap hingga hari ini tahapan kampanye, hingga masa tenang, dan juga nanti hari H dan juga hasilnya ya, kami berharap berjalan dengan sebagaimana mestinya Bu, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada pelanggaran ya, karena memang khusus saya penanganan pelanggaran. Kalaupun itu kalau tidak ada pelanggaran itu berarti prestasi Bu bagi kami. Bagi kita ya, semua. Bagi kita semua. Ya, kami berharap itu juga ya, mohon juga kepada paslon beri pemahaman juga kepada masyarakat pemilihnya masing-masing, pendukungnya, karena kita harus bekerja sama Ibu. Ya, karena juga kami dari Bawaslu penyelenggara khususnya di pengawas ini jajaran kita juga terbatas. Ya, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, kalaupun ada
dugaan pelanggaran, silakan informasikan kami, silakan laporkan ke kami. Dengan bukti-bukti Ya, yang benar. iya, dengan bukti-bukti yang ada. Ya, ini memang yang kita harapkan dukungan dari masyarakat. Kalaupun seumpamanya orang tidak mau melapor, memberikan informasi, ya tetap kita tidak lanjuti, Ibu. Ya, itu yang kami harapkan lah kepada semua lapisan masyarakat. Selanjutnya kami juga berterima kasih atas support dari pemerintah Kabupaten Ketapang, ya, khususnya berkenan tadi yang Ibu sampaikan terkait sekretariat juga kami didukung. Mudah-mudahan harapan kami bisa permanen dalam hal juga pembiayaan, Ibu, ya, yang memang dari support dari pemerintah daerah. Baik Pak Budi, ada lagi yang terakhir sebelum kita closing, Pak Budi? Ya. Seperti itu ya, Pak ya. Oke, Pak Budi, terima kasih atas informasinya, waktunya, dan semuanya. Ya, mudah-mudahan seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang paham terkait dengan tugas pokok dan fungsi daripada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Ketapang, Pak Budi ya. Tadi Pak Budi juga sudah sampaikan anggota Bawaslu ada 5 ya Pak ya. Ada 5, 1 ketuanya, 4 mengurusi divisi-divisi yang ada di sana. Terlupa kan, Bu? Oh iya, lanjut Pak Budi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Radio Kabupaten Ketapang, ya, yang sudah memfasilitasi dalam dan ditodong juga. Iya. Ibu ucapkan terima kasih sama-sama Bapak, Ibu atas kesempatannya. Iya, ditunggu lagi loh Pak ya. Siap. Kalau Bapak tidak sempat ke sini, silakan undang kami ke sana. Dekat 5 langkah saja. Oke, Pak Budi, terima kasih sekali lagi Pak Budianto SPI, komisioner, nih lidah makan tempe kayak gini. Komisioner Bawaslu Kabupaten Ketapang, sekaligus koordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi. Mudah-mudahan semuanya sudah dipahami oleh seluruh pendengar kita, masyarakat Kabupaten Ketapang, dan mari kita sama-sama mensukseskan pemilihan kepala daerah untuk Kalimantan Barat dan Kabupaten Ketapang. Oke. Selamat sore Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik pemirsa, terima kasih buat pemirsa yang sudah mendengarkan kami maupun menonton siaran langsung kami di sosial media. Dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Penanggung jawab siaran kami Radio Kabupaten Ketapang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang. Pengarah acara, Kepala Bidang Komunikasi Publik, penyiar Anda saya Willy, dan ada Bung Ivan Rulianto. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.